Evaluasi kognitif. Capaian pembelajaran kelas 7, siswa mampu mengidentifikasi komponen utama teks berita yang telah dibaca dan mampu menulis teks berita sederhana sesuai dengan informasi yang telah ditemukan. Jadi pada capaian pembelajaran ini, siswa akan mengidentifikasi komponen apa saja yang ada dalam teks berita. Kemudian, siswa diharapkan dapat mampu menulis teks berita sederhana sesuai dengan informasi yang telah ditemukan pada teks berita tersebut. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi komponen utama dalam teks berita. 2. Siswa dapat memahami informasi yang ada dalam teks berita. 3. Siswa dapat menulis teks berita sederhana sesuai dengan informasi yang telah ditemukan. 4. Dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa dengan struktur yang jelas dan ringkas. Indikator-indikator pembelajaran. Peserta didik mampu 1. Menentukan penulisan judul pada teks berita dengan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. 2. Mengidentifikasi struktur teks berita. 3. Menentukan unsur kebahasaan yang ada pada teks berita. 4. Mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan ketika banjir. 5. Mengetahui penyebab banjir dari penjelasan pada teks berita. 6. Menjelaskan unsur-unsur serta struktur pada teks berita. 7. Mengembangkan suatu informasi menjadi satu paragraf kesatuan yang jelas. 8. Mendapatkan dan menjelaskan 5 ciri kebahasaan dari teks berita disertai dengan bukti kalimat. 9. Menjelaskan 2 hal pentingnya memahami komponen utama dalam teks berita. Siswa diharapkan mampu menerapkan atau memahami indikator-indikator dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah kisi-kisi. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu memahami struktur dan unsur dari teks berita dengan indikator mengidentifikasi unsur dan struktur. Teknik tes tertulis, jumlah 4, level yaitu C2, jumlah bentuk dan nomor soal pilihan ganda 1 dan 2, esai 1 dan 2. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua yaitu mampu menganalisis informasi yang disampaikan dalam teks berita. Indikatornya yaitu menganalisis unsur kebahasaan dalam teks berita dengan teknik tertulis, jumlah 2, level C4, jumlah bentuk dan nomor soal pilihan ganda 3, esai 5. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu menganalisis informasi dari teks berita dan menentukan tindakan yang tepat dari suatu peristiwa. Indikatornya yaitu menganalisis informasi dalam teks berita untuk mengidentifikasi tindakan yang disarankan dan memahami penyebab suatu peristiwa. Tekniknya tes tertulis, jumlah 2, levelnya C4, jumlah bentuk dan nomor soal pilihan ganda 4 dan 5. Kemudian yang capaian pembelajaran keempat, mengembangkan kemampuan menafsirkan informasi dari suatu peristiwa dan berkreasi membuat sebuah teks berita yang jelas dan terstruktur. Indikatornya berkreasi dan mengembangkan informasi tentang suatu peristiwa menjadi teks berita yang terstruktur dan informatif. Bentuk tekniknya yaitu teknik tertulis, jumlah 2, level C6, jumlah bentuk dan nomor soal, esai 3 dan 4. Kemudian untuk soal-soal, kami telah membuat 10 soal dengan detail soal 5 soal pilihan ganda dan 5 soal esai untuk soal-soal seperti yang tertera pada layar. Kemudian rubrik penilaian, soal nomor 1-5 atau pilihan ganda, kami memberikan deskripsi jawaban benar, skor 1, jawaban salah, skor 0 dengan bobot 3. Rentang skor 0-15, 5 soal dikali skor maksimal 3. Kemudian soal nomor 6, dengan deskripsi menyebutkan 6 dan bukti benar, skor 5. Menyebutkan 4-5 dan bukti benar, skor 4. Menyebutkan 2-3 dan bukti benar, skor 3. Menyebutkan 1 dan bukti benar, skor 2. Menyebutkan namun salah, skor 1 dengan bobot 2. Rentang skor 0-10, 1 soal kali skor maksimal 10. Lalu untuk soal nomor 7, dengan deskripsi menyebutkan 4 dan bukti benar, skor 5, menyebutkan 3 dan bukti benar, skor 4, menyebutkan 2 dan bukti benar, skor 3, menyebutkan 1 dan bukti benar, skor 2, menyebutkan namun salah, skor 1, dengan bobot nilai yaitu 2, rentang skor 0-10, 1 soal kali skor maksimal 10. Kemudian soal nomor 8, deskripsi jawaban benar dan sesuai, skor 5, jawaban benar namun kurang sesuai, skor 3, jawaban tidak sesuai, skor 1 dengan bobot nilai 4, rentang skor 0-20, 1 soal kali skor maksimal 20. Kemudian untuk soal nomor 9 dengan deskripsi menyebutkan 5 dan bukti benar, skor 5, menyebutkan 4 dan bukti benar, skor 4, menyebutkan 3 dan bukti benar, skor 3, menyebutkan 2 dan bukti benar, skor 2, menyebutkan 1 dan bukti benar, skor 1 dengan
dengan bobot 3 dan rentang skor 0-20, satu soal kali skor maksimal 20. Kemudian soal nomor 10 menyebutkan 2 dan bukti benar skor 5, menyebutkan 1 dan bukti benar skor 3, menyebutkan namun salah skor 1 dengan bobot 3, rentang skor 0-15, satu soal kali skor maksimal 15. Kemudian untuk rentang skor total 0-100 dengan jumlah dari rubrik penilaian soal-soal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi psikomotorik. Kompetensi dasar menulis teks prosedur yaitu peserta didik mampu menulis teks prosedur tentang penggunaan suatu hal dalam kehidupan sehari-hari secara terstruktur sebagai penguatan karakter dengan memperhatikan aspek keterbacaan teks, keruntutan, langkah-langkah, kejelasan pemakaian bahasa, dan aspek pendukung teks prosedur seperti penggunaan media atau gambar. Dengan indikator yang pertama yaitu menentukan topik dan mengumpulkan informasi pendukung dalam membuat teks prosedur dengan teknik tes kinerja dan bentuk petunjuk tugas, serta soal atau petunjuk yaitu tentukan topik berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan mengenai teks prosedur penggunaan suatu barang atau hal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, indikator yang kedua yaitu siswa membuat kerangka teks prosedur secara sederhana sebelum diubah menjadi suatu teks prosedur yang utuh dengan teknik tes kinerja, bentuk petunjuk tugas, soal atau petunjuk yaitu buatlah sebuah kerangka teks prosedur sederhana mengenai suatu hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, indikator yang ketiga yaitu peserta didik mengembangkan narasi yang ada dalam kerangka teks prosedur yang telah dibuat ke dalam bentuk paragraf atau poin-poin berdasarkan aspek-aspek yang ada dengan teknik tes kinerja dan juga bentuk petunjuk tugas serta soal atau petunjuk yaitu sempurnakanlah kerangka teks prosedur yang telah dibuat ke dalam bentuk teks prosedur yang utuh. Berikut merupakan contoh teks prosedur yang dibuat oleh siswa, yaitu prosedur memasak nasi dengan menggunakan rice cooker. Yang pertama, siapkan beras sesuai kebutuhan dan cuci hingga bersih. Yang kedua, tuangkan air ke rice cooker sesuai perbandingan 1:2 dengan beras. Yang ketiga, opsional, tambahkan garam ke dalam air. Yang keempat, masukkan beras ke dalam air di rice cooker. Kemudian yang kelima, nyalakan rice cooker dan biarkan hingga matang. Yang keenam, setelah matang, diamkan beberapa saat. Yang ketujuh, aduk nasi dengan sendok secara perlahan. Kemudian yang terakhir, nasi siap disajikan bersama hidangan favorit Anda. Kemudian rubrik penilaian. Dengan aspek keterbacaan teks memiliki 4 tingkatan, yaitu yang pertama nilai 4 jika teks sangat mudah dipahami karena sesuai dengan kaidah ejaan atau sesuai dengan tema yang dijelaskan. Kemudian nilai 3 dengan teks mudah dipahami karena sesuai dengan tema, namun terdapat 1 atau 2 kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah. Nilai 2 jika teks sesuai dengan tema namun kurang mudah dipahami dan terdapat 3 atau 4 kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah. Nilai 1 jika teks sulit dipahami karena tidak sesuai dengan tema dan terdapat 5 atau lebih kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah. Yang kedua, aspek urutan langkah juga memiliki 4 tingkatan. Nilai 4 jika teks sangat sesuai dengan judul dan dijelaskan secara runtut dan sesuai dengan struktur. Kemudian nilai 3 jika teks sesuai dengan judul dan dijelaskan sesuai dengan struktur namun kurang runtut. Nilai 2 jika teks sesuai dengan judul namun kurang runtut dan tidak sesuai dengan struktur. Kemudian nilai 1 jika teks tidak sesuai dengan judul, tidak runtut, dan tidak sesuai dengan struktur. Aspek yang ketiga yaitu kejelasan juga mempunyai 4 tingkatan. Nilai 4 jika teks sangat jelas karena dipaparkan dengan lengkap dan sesuai dengan isi serta sistematis. Nilai 3 jika teks jelas karena dipaparkan dengan lengkap dan sistematis namun kurang sesuai dengan isi. Nilai 2 jika teks kurang jelas karena tidak dipaparkan dengan lengkap dan sistematis namun masih sesuai dengan isi. Nilai 1 jika teks tidak jelas karena dipaparkan dengan tidak lengkap dan tidak sistematis dan juga tidak sesuai dengan isi. Kemudian, aspek yang keempat yaitu kesesuaian media memiliki 4 tingkatan. Nilai 4 jika penggunaan gambar, diagram, atau video sangat membantu dalam pemahaman. Kemudian nilai 3 jika penggunaan gambar, diagram, atau video cukup membantu dalam pemahaman. Kemudian nilai 2 penggunaan media kadang-kadang membantu atau tidak konsisten namun tidak cukup jelas. Kemudian nilai 1
jika tidak ada atau penggunaan media yang tidak efektif dalam membantu pemahaman. Selanjutnya yaitu nilai. Nilai aspek pertama benar akan dikalikan 10. Kemudian aspek yang kedua benar akan dikalikan dengan 5. Kemudian aspek yang ketiga benar juga akan dikalikan dengan 5. Dan juga aspek yang keempat benar akan dikalikan dengan 5. Jadi, nilai yang akan diperoleh siswa yaitu dalam aspek yang pertama mendapat nilai 4 dikarenakan teksnya sangat mudah dipahami serta sesuai dengan kaidah tema yang dijelaskan. Kemudian, aspek yang kedua mendapat nilai 3 karena teks kurang runtut. Kemudian, aspek yang ketiga mendapat nilai 3 karena teks kurang sesuai dengan isi. Kemudian, aspek yang keempat mendapatkan nilai 1 karena tidak ada media dalam teks tersebut. Jika ditotalkan semua nilainya, yaitu siswa tersebut mendapatkan nilai 80. Dengan kompetensi dasar menyusun teks iklan, sikap yang dinilai adalah kerjasama. KD menyusun teks iklan. Indikator adalah yang pertama menentukan tujuan iklan, yang kedua mengidentifikasi target audiens, yang ketiga memilih strategi komunikasi yang tepat, yang keempat merancang isi teks iklan, yang kelima menyunting dan menyempurnakan bahasa yang digunakan. Untuk tekniknya menggunakan non-test dengan bentuk observasi selama proses dan instrumen yang digunakan adalah lembar observasi sikap kerjasama. Kemudian lembar observasi sikap kerjasama. Indikator yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua mengidentifikasi target audiens, yang ketiga memilih strategi komunikasi yang tepat, yang keempat merancang isi teks iklan, dan yang kelima menyunting dan menyempurnakan bahasa yang digunakan. Kemudian kita akan lanjut kepada kriteria penilaian rubrik. Mulai konsentrasi jika semua ya, mulai membudaya jika ada 3-4 aspek ya, mulai tampak jika ada 1-2 aspek ya, dan yang terakhir belum tampak jika 5 aspek tidak. Contoh penilaian sikap peserta didik kelompok. Nama siswa adalah Maya. Indikator yang pertama menentukan tujuan iklan, yaitu diisi ya, mengidentifikasi target audiens ya, memilih strategi komunikasi yang tepat tidak, merancang isi teks iklan ya, menyunting dan menyempurnakan bahasa yang digunakan ya. Penilaiannya adalah mulai membudidaya atau MP, dikarenakan ada 3-4 ya. Kemudian contoh yang lain adalah penilaian sikap peserta didik kelompok. Peserta didiknya bernama Farhan. Indikator yang pertama adalah menentukan tujuan iklan ya, mengidentifikasi target audiens tidak, memilih strategi komunikasi yang tepat tidak, merancang isi teks iklan ya, menyunting dan menyempurnakan bahasa yang digunakan ya. Penilaiannya adalah mulai tampak atau MT. Rekapitulasi hasil evaluasi sikap. Untuk siswa Maya, kualifikasi sikap kerjasama mulai membudidaya karena belum berpartisipasi dalam memilih strategi komunikasi yang tepat dan menyunting penggunaan bahasa. Kemudian untuk siswa yang bernama Farhan memiliki kualifikasi sikap kerjasama mulai tampak karena belum berpartisipasi dalam mengidentifikasi target audiens dan memilih strategi komunikasi yang tepat.